presentasinya Ibu Anggun. Selanjutnya Bapak Ibu Sobat Sekolah Dasar, kita akan masuki sesi tanya jawab. Kami sudah berupaya untuk mengambil beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan melalui kolom komentar, dan kami kategorikan mana yang kira-kira dapat dijawab oleh Setdijen yang berhubungan dengan regulasi dan mana yang terkait dengan aplikasi yang bisa dijawab oleh Pusat Data Teknologi Informasi. Nah, meskipun nanti pasti ada beberapa pertanyaan yang saling beririsan, berikutnya kita akan bahas terlebih dahulu pertanyaan yang bisa atau dapat dijawab oleh narasumber kita dari Setdijen Bautdikdasmen, Bapak Saris. Tolong bantuan operator untuk ditampilkan pertanyaannya. Ya, pertanyaan pertama dari Bapak Andi, Bapak atau Ibu Andi Jusniati, bagaimana cara penggunaan ijazah elektronik? Oh, ini mungkin maksudnya proses penerbitan sampai kemudian mencetaknya ya Bang Anggun. Tadi mungkin memang Bang Anggun dan Mas Saris sudah sampaikan, tapi mungkin bisa dielaborasi, misalnya termasuk soal nanti setelah dicetak di kertas apa dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, Pak Yohan. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Yohan. Ini semoga nggak ngulang webinar kita dari awal lagi ya Pak ya. Ya. Pertanyaannya. Tapi pada intinya mungkin gambaran umumnya Pak Andi, ijazah kita ini penerbitannya kan menggunakan sistem yang disediakan oleh kementerian. Nah, yang kedua, format ijazahnya ataupun belangko ijazah fisik yang selama ini dikirimkan itu nanti akan formatnya diunduh di dalam sistem. Nah, format ijazah yang diperoleh ini nanti dapat ditandatangani secara tanda tangan basah maupun tanda tangan elektronik. Artinya, ijazah ini masih dapat berupa ijazah cetak, ijazah dengan tanda tangan basah, artinya dokumennya dicetak, ataupun ijazah dengan tanda tangan elektronik sehingga dapat menjadi ijazah elektronik. Nah, tapi kalau kita teliti kembali Permen 58-nya, untuk satuan pendidikan seluruhnya diharapkan tetap memberikan ijazah dalam bentuk cetak. Baik itu yang ditandatangani secara tanda tangan basah ataupun dengan tanda tangan elektronik, tapi secara cetak fisiknya tetap diserahkan kepada seluruh peserta didik si pemilik ijazahnya. Tapi untuk yang ijazah yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik, disertai juga dengan dokumen elektroniknya diserahkan kepada si peserta didik. Mungkin seperti itu Pak Yohan gambaran terkait ijazah, penerbitan ijazah kita di tahun ini. Oke, baik. Terima kasih. Dan saya pikir kalau untuk pertanyaan ini nanti detailnya Bapak Ibu operator sekolah maupun dinas dapat kembali melihat Permen 58 dan juga pedoman ijazah jenjang pendidikan dasar menengah serta surat edaran dari Sekjen yang telah kami berikan ke Dinas Pendidikan. Oke, pertanyaan berikutnya. Nah, ini pertanyaannya terkait dari Bapak Wawan Setiawan. Mohon izin bertanya terkait bulan lahir anak. Di akte lahir peserta didik tertera November, Februari, sedangkan di verbal ijazah tertera November dan Februari. Jadi ada sedikit perbedaan di P dan V. Oh, maksudnya ini hurufnya ya. Apa tidak terjadi masalah di kemudian hari? Atau mungkin ada sedikit sinkronisasi antara Disduk Capil? Terima kasih pencerahannya. Ini silakan dijawab. Mungkin ini di Mbak Anggun ya? Iya, betul Mas. Ya, jadi terkait dengan data ya, di sini kan ada perbedaannya itu di bulan ya, di penggunaan F dan P, kemudian V dan P. Nah, ini yang mana yang akan kami gunakan itu adalah yang tertera di dokumen kependudukan. Jadi misalnya Bapak Ibu di KK-nya itu walaupun tertulisnya November gitu, yaitu kita akan menuliskan sesuai dengan hal yang tersebut. Tapi kalau misalnya ternyata di dokumen itu November, betul ya, misalnya secara kaidah penulisan itu betul November, tapi ternyata yang tertera di data itu November gitu, menggunakan P. Nah, ini nanti Bapak Ibu di satuan pendidikan itu bisa melakukan perubahan identitas. Rasanya kalau untuk perubahan P dan V, selagi tidak merubah identitas yang lain, itu masih bisa merubah, karena untuk persentase dari indeks perubahannya itu tidak lebih dari, tidak kurang dari 90%. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu arahannya yang ada kasus yang demikian,
jika masih ada peserta didik yang tidak sesuai identitasnya di Verbal PD ya, atau di Dapodik, itu bisa disesuaikan dengan dokumen kependudukannya, diisi gitu, misalkan November, kemudian disesuaikan November juga, kemudian disubmit datanya. Namun misalnya apabila ada yang tidak sesuai, tidak bisa merubah karena misalkan indeks perubahannya itu ternyata terdata 85% misalnya, itu kan secara sistem memang kami lock ya, kami kunci. Nah itu nanti bisa diinfokan ke rekan-rekan Pusdatin melalui ULT, karena nanti kami ketika melakukan analisis datanya, kemudian kita cek gitu data dokumen yang diserahkan, misalkan kami melihat oh ini adalah orang yang sama gitu, karena misalkan dari sisi tempat lahir biasanya memang ada banyak perubahan yang terteranya itu nama desa, atau kemudian yang di dokumen kependudukannya itu nama kotanya, begitupun sebaliknya. Nah ini nanti bisa diinformasikan ke rekan-rekan di Pusdatin melalui ULT. Nanti akan dibantu perubahan datanya dari kami. Selagi ketika kami melakukan pengecekan itu kami bisa mengindikasi bahwa ini adalah orang yang sama. Seperti itu. Saya harap menjawab pertanyaan dari Pak Wawan. Ya baik. Jadi selama datanya valid, jumlah identitas peserta didiknya valid, sebetulnya perubahan hal-hal yang seperti ini masih bisa dimungkinkan ya Mbak ya. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, tolong ditampilkan dari Mustari, timeline verifikasi dan validasi data penerima ijazah untuk pendidikan kesetaraan atau paket A, timelinenya dan mekanisme verifikasi dan validasi seperti apa? Nah ini apakah sama atau berbeda? Nah ini mungkin di Mas Saris sih. Boleh, Pak Yohan? Ya. Jawabannya sama Pak, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, untuk Permen 58 ini, untuk seluruh satuan pendidikan kita, baik itu sekolah reguler, sekolah luar biasa, juga program paket A, paket B, paket C, sampai dengan sekolah satuan pendidikan kita yang ada di luar negeri, ini melalui mekanisme yang sama, termasuk untuk tanggal-tanggal yang digunakan, dan tahapan-tahapan yang dilalui. Jadi tidak ada perbedaan Pak Yohan. Oke, baik, terima kasih. Ayo kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mohon bantuan operator untuk ditayangkan. Dari Windy Nur Afifah, bagaimana caranya mengubah residu NISN yang tidak muncul di Dapodik? Dikarenakan data siswa tersebut adalah data siswa pindahan dari Madrasah Ibtidaiyah atau dari di bawah Kementerian Agama ini. Nah, gimana? Mungkin ini di Mbak Anggun? Iya, Mas Ilham. Oke, terkait dengan residu NISN ya, apabila tidak muncul di Dapodik dikarenakan data siswa tersebut adalah siswa pindahan dari MI atau mungkin satuan pendidikan lain yang ada di bawah Kementerian Agama. Nah, ini nanti Bapak Ibu memastikan di satuan pendidikan yang lama itu sudah terdata tidak aktif ya. Jadi maksudnya memang sudah dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang lama. Nah, untuk satuan pendidikan yang baru, ini Bapak Ibu bisa melalui Verbal PD itu mengunggah surat keterangan bahwa peserta didik tersebut benar aktif di satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah di sini nanti diinformasikan, dibuatkan gitu surat keterangannya atas nama siapa, ini SN berapa, kemudian adalah benar siswa kami pindahan dari mana dan saat ini bersekolah di mana. Nah nanti itu bisa dimasukkan di menu pengeluaran data. Jadi yang nama menunya pengeluaran data, tapi yang menginput adalah satuan pendidikan tujuan. Gitu. Jadi nanti satuan pendidikan tujuannya atau yang saat ini siswa tersebut aktif bisa masuk ke Verbal PD, kemudian bisa melakukan pengeluaran, bisa klik menu pengeluaran data lalu mengisikan format-format yang disampaikan di situ dan melampirkan SK-nya. Nah jika sudah nanti akan diproses oleh Pusdatin untuk persetujuannya. Demikian Mas. Baik, terima kasih Mbak Anggun. Jadi dimungkinkan ya Bapak Ibu, Ibu Windy Nur Afifah. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ini dari Pak Yudson Jilimen, Jawa. Residu data NIK siswa yang invalid pada data Dapodik seperti apa? Nah, mungkin Mbak Anggun bisa kembali menjawab, Mbak. Ya, Pak Yudson, terima kasih pertanyaannya. Ini adalah kasus yang memang banyak ya terjadi, terutama ketika mungkin selama ini tidak terlalu dicek ya, tapi ketika ada ijazah ini semuanya akhirnya baru kelihatan nih, oh ini kayaknya kurang, ini SN dan lain sebagainya. Nah untuk NIK sendiri ini ketika NIK-nya kosong, nanti Bapak Ibu di satuan pendidikan bisa mengisikan NIK-nya.
nanti secara sistem kami akan melakukan pengecekan apakah NIK tersebut yang diinputkan itu sudah sesuai atau belum dengan data yang tertera di Verval PD. Kalau misalnya tidak, maka nanti secara data kependudukan tetap akan terdata tidak valid. Gitu. Jadi untuk NIK yang bermasalah seperti itu. Tapi misalnya ada perubahan NIK nih, NIK yang sebelumnya itu salah, sudah tertera gitu di situ. Nah, secara dokumen kependudukan itu kan tidak valid ya. Nah, nanti Bapak Ibu itu bisa melakukan perubahan NIK sekali lagi selagi itu datanya itu tetap valid. Apabila misalnya perubahan itu tidak bisa dilakukan, itu masih tetap bisa Mas Yohan untuk kontak ke ULT dan dibantu untuk perubahan datanya. Mungkin Bapak Ibu di sini dari dinas ya itu sudah masuk ke beberapa grup WhatsApp yang sudah dibagi berdasarkan wilayah. Setahu saya Jawa, Sumatera, Kalimantan dan lain sebagainya itu bisa juga dikoordinasikan di situ. Kemudian juga ada hotline ULT, ada juga Zoom dengan rekan-rekan Pusdatin. Jadi beberapa kanal yang sudah kami sediakan yang memungkinkan untuk komunikasi ya, koordinasi terkait dengan perubahan data ini. Sekali lagi selagi datanya itu benar-benar valid dan padan Dukcapil. Oke, baik. Terima kasih Mbak Anggun. Informasi yang menarik, terutama tadi Mbak Anggun sudah sampaikan dari pemerintah, dari Kemdikdasmen sudah menyediakan beberapa jalur komunikasi untuk Bapak Ibu bisa menanyakan proses penerbitan ijazah ini dari mulai tadi Zoom, kemudian juga ada WhatsApp grup per regional ya Mbak Anggun ya, yang nanti mungkin dapat kami bantu dari Direktur Sekolah Dasar untuk menyampaikan informasi ini selanjutnya. Baik, tolong ditampilkan kembali pertanyaan. Kita masih ada beberapa pertanyaan, Mbak Anggun dan Bang Saris, mohon bantuannya untuk tetap stay di webinar kali ini. Dari Ibu Ratih Ella, pertanyaan pertama, bagaimana bila sudah penetapan DNT atau daftar nominasi tetap dan mengenerate NIN dan sudah siap dicetak, kemudian KS, kepala sekolah, ada yang meninggal. Apakah nama kepala sekolah yang meninggal tersebut masih bisa diubah ke kepala sekolah yang baru dan berapa lama proses perubahannya? Kemudian yang kedua, apabila sampai batas waktu yang ditetapkan masih terdapat residu, apakah siswa tersebut akan ditinggalkan sementara untuk proses penetapan kelulusannya dan bagaimana nasib siswa tersebut ke depannya? Saya pikir ini dua hal dapat dijawab oleh Mbak Anggun maupun Mas Saris ya. Mungkin yang pertama Mas Saris dulu. Meskipun ini rasanya pertanyaan ini beririsan ini bagi kedua narasumber. Mungkin boleh ke Mbak Anggun dulu kali, Pak Yohan. Mbak Anggun ya, silakan Mbak Anggun. Oke, terkait dengan pertanyaan nomor 2 ya, ijazah, bagaimana prosesnya ketika misalnya nanti ada peserta didik yang masih terdata residu ya, kemudian apakah ini nanti akan ditinggalkan atau mungkin ada kebijakan khusus ke depannya. Sebetulnya dari kami sampai saat ini itu belum menerima ya kebijakan khusus terkait dengan ini, karena memang sampai hari ini itu kebijakannya adalah untuk penyelesaian residu peserta didik. Namun apabila nanti misalnya kita tidak tahu ya Bapak Ibu juga ketika nanti misalnya ada kebijakan khusus tambahan, entah itu misalkan perpanjangan waktu atau mungkin seperti apa kami nanti dapat kebijakan khususnya, maka tentunya dari kami dari sistem itu akan menyesuaikan. Nah, karena memang terkait dengan residu ini sangat krusial ya, karena apabila memang masih ada residu itu tidak bisa masuk ke DNS. Oleh sebab itu sampai nanti itu mulai dilakukan tanggal 2 Juni ya, kalau tadi informasinya untuk penetapan kelulusan dari Dikdas. Rasanya ini masih ada kurang dari 1 bulan, dan itu 2 Juni pun sampai 14 hari kerja ke depan gitu. Artinya sekitar tanggal 20-an itu kan masih ada gitu. Jadi harapannya memang di 1,5 bulan ini waktunya bisa dimanfaatkan, dimaksimalkan itu untuk penyelesaian residu dari data peserta didik. Tapi terkait dengan kebijakan khusus, mungkin dari kami dari Pusdatin itu sampai hari ini belum menerima informasi apapun terkait dengan kebijakan khusus, baik itu dari sisi waktu ataupun juga dari NIK. Karena sampai hari ini itu terkait dengan validitas peserta didik itu masih dikunci dari 2 nomor NISN atau juga NIK, sehingga apabila salah satu dari kedua nomor ini tidak valid, nah itu masih tidak bisa dianggap
sebagai DNS. Jadi kedua NISN NIK ini harus dipastikan kevalidannya dari sisi pendataan. Demikian Mas. Baik, mungkin Mas Saris masih mau menambahkan? Boleh Pak Yohan. Jadi intinya Bapak Ibu, pertanyaan dari Bu Rati ini sifatnya memerlukan kebijakan Pak Yohan dari kementerian. Tadi sampaikan oleh Mbak Anggun terkait nomor 2, terkait data yang sudah berjalan seperti itu gambarannya. Tapi untuk yang pertama, artinya kan ini ada kasus-kasus ya Bapak Ibu yang penanganannya pun akan case by case gitu. Artinya kan perlu tadi saya sampaikan kepada tim akan perlu diskusi bilateral mungkin ya, antara Dirjen PDM dengan Pusdatin selaku pengembang sistem bagaimana mengatasi jika terjadi kasus-kasus seperti ini. Nanti akan kami deskalasi kepada pimpinan Pak Yohan untuk memitigasi apabila terjadi kasus-kasus yang disampaikan oleh Bu Rati. Demikian Pak Yohan. Ya, baik, terima kasih Mbak Anggun dan Pak Saris dan Bapak Ibu sobat-sahabat sekolah dasar. Proses e-ijazah ini memang suatu hal yang tantangannya cukup besar karena ini menyangkut dengan nomor induk kependudukan, dan pasti yang seperti Pak Saris sampaikan tadi akan ada banyak kasus-kasus yang rasanya juga tidak mungkin semuanya dapat kita wadahi dengan peraturan menteri maupun pedoman. Tadi seperti contoh ada kepala sekolah yang meninggal, atau kami juga mendapat laporan ada seorang anak yang katakanlah ia beragama A, kemudian ia pindah ke agama B. Nah, kemudian kemudian oleh orang tua nama sang anak ini diganti karena sudah pindah agama. Nah, kemudian untuk mensinkronkan data si murid tersebut dengan data kependudukan itu butuh proses pengadilan dari informasi dari Dinas Pendidikan. Nah, sementara untuk proses pengadilan itu orang tuanya belum memprosesnya karena ada konflik di antara bapak ibunya. Jadi ini kerja bersama, butuh dukungan dari dinas, sekolah, dan juga orang tua. Baik, Bapak Ibu Sobat Sekolah Dasar, kami akan tampilkan satu pertanyaan lagi. Setelah itu kita akan jeda sejenak agar para narasumber kita juga bisa mengambil jeda istirahat. Kami akan tampilkan video dari Direktur Sekolah Dasar dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, lalu kemudian kita akan lanjutkan sesi kita. Baik, tolong tampilkan satu pertanyaan lagi sebelum kita jeda. Ini dari Ibu Dona Elevanti Purba. Pertanyaannya, format SK sekolah untuk menginduk dikarenakan tidak terakreditasi. Jika kepala sekolah atau PLT kepala sekolah sedang haji atau berhalangan hadir, siapa yang dapat mengganti tanda tangan kepala sekolah untuk ijazah? Oh, jadi ini ada dua pertanyaan ini. Yang pertama tentang format SK sekolah yang menginduk dikarenakan sekolah tersebut tidak terakreditasi. Baik, silakan ini Mas Saris ya yang relevan untuk menjawab mungkin. Format SK sekolah yang menginduk ini yang mungkin yang dimaksud SK penetapan kali ya Pak ya, atau SK apa ya Pak? Yang pasti tadi yang disampaikan oleh Bangun juga, untuk sekolah induk ini penetapannya akan di SK-kan oleh dinas, kementerian ataupun atasnya. Tadi sudah digambarkan oleh Mbak Anggun tentang pembagian kewenangannya. Tapi untuk SK penetapan kelulusan ini akan dilakukan oleh sekolah asal. Jadi Bapak Ibu, dari keseluruhan mekanisme kita ini, yang dilakukan di sekolah induk adalah penandatanganan ijazahnya saja. Tapi untuk proses lainnya di dalam mekanisme yang akan kita laksanakan itu dilakukan oleh sekolah asal. Seperti itu, kalau untuk yang pertanyaan format SK. Semoga menjawab Bu Dona. Lalu untuk yang PLT, sedang berhalangan sementara. Nah, ini informasi yang kami dapatkan Bapak Ibu. Setelah kami koordinasikan dengan beberapa lembaga terkait ataupun satuan kerja terkait, PLH di sini dalam hal mengisi kekosongan kepala sekolah yang berhalangan tidak tetap, artinya statusnya adalah pelaksana harian, itu tidak dapat menandatangani dokumen-dokumen strategis ataupun penetapan ataupun berbentuk surat keputusan. Sehingga nantinya jika statusnya adalah PLH, maka penandatanganan untuk dokumen terkait penerbitan ijazah ini akan ditarik kepada instansi pembinanya, kepala instansi pembinanya. Dalam hal ini untuk sekolah-sekolah yang berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan, maka untuk sekolah yang kepala sekolahnya statusnya PLH akan ditandatangani oleh kepala Dinas Pendidikan.
Itu adalah itu diskusi yang kami lakukan, Pak Yohan, dengan beberapa lembaga instansi terkait. Namun untuk secara resminya nanti mungkin dapat kita laporkan kepada pimpinan apakah akan memerlukan surat pemberitahuan atau dan sebagainya. Tapi yang pasti nanti akan diterapkan di dalam mekanismenya. Jadi Bapak Ibu di satuan pendidikan ataupun di dinas pendidikan dapat mengikuti mekanisme ataupun langkah-langkah yang sudah dituangkan di dalam mekanisme sistem manajemen ijazah kita. Seperti itu Pak Yohan. Ya, baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu Sobat Sekolah Dasar, untuk sementara bagi kepala sekolah yang statusnya PLH karena misalnya melaksanakan ibadah haji atau hal lainnya, yang menandatangani adalah pimpinan di atasnya ya, dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Sementara itu sampai nanti apabila ada perubahan atau hal-hal terbaru akan kita informasikan lebih lanjut ya, Saris. Ya, baik Bapak Ibu, kita jeda sejenak untuk memberikan kesempatan kepada narasumber kita untuk beristirahat dan juga membaca beberapa pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan di kolom komentar di akun YouTube. Kami akan menampilkan beberapa video yang semoga ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Ya baik Bapak Ibu, sahabat sekolah dasar, kita kembali lagi dalam sesi tanya jawab terkait sosialisasi e-ijazah jenjang sekolah dasar. Untuk para narasumber, Mas Haris, Mbak Anggun, kami mohon kesediaannya untuk melanjutkan diskusi kita siang ini. Baik, rekan-rekan operator mohon bantuan untuk ditampilkan pertanyaan dari kolom komentar. Dari Ibu Dona Elefanti Purba, terkait sekolah yang tidak terakreditasi, kami harap ada format untuk SK pengindukan agar seragam, sehingga Disdik dapat segera membuat SK pengindukan. Kemudian mengenai tanggal penetapan kelulusan SKL atau surat keterangan lulus, tanggal penerimaan ijazah juga yang menandatangani SPTJM dan SK kelulusan jika Kepsek cuti. Nah ini mungkin pertanyaannya tadi kurang lebih sama ya, sama yang kepala sekolah sedang haji dan status PLH. Kami harap ada surat edaran yang resmi agar ada dasar kami menyampaikan ke satuan pendidikan. Baik, monitor Pak Saris, apakah dapat merespon pertanyaan ini? Sepertinya lebih ke masukan ya Pak ya. Tapi Ya. ini masukannya kami catat. Apakah akan untuk tindak lanjutnya nanti akan kami sampaikan ke pimpinan instansi Pak. Oke, baik. Termasuk yang poin kedua tadi sudah dijawab ya di ini yang sebelumnya. Ya. Ya. Baik, selanjutnya tolong ditampilkan pertanyaan dari peserta kerja. Dari Ibu Urli Kumara. Berikan tutorial dengan jelas penggunaan platform ijazah elektronik mulai instalasi sampai mode cetak. Oke. Tutorial. Nah, ini Mbak Anggun tadi sudah menyampaikan beberapa materi tentang ini, tapi mungkin yang beliau maksud ini semacam tutorial video mungkin ya. Silakan Mbak Iya. Anggun. Mungkin terima kasih Mas Yohan. Mungkin saya coba ini ya tampilkan ya terkait dengan sistemnya. Untuk saat ini Bapak Ibu, saya tadi lupa menginformasikan bahwa untuk jenjang pendidikan dasar masih masa uji coba sampai H-2 penetapan kelulusan. Namun untuk masa uji coba pengelolaan ijazah di manajemen khususnya, jadi untuk manajemen ijazah itu aksesnya kita tutup sampai tanggal 12. Jadi mulai bisa diakses tanggal 13 sampai tanggal 31 ya, artinya 13 sampai 31 Mei, H-2 penetapan kelulusan. Nah, memang alasan dari penutupannya ini sendiri, di 2 hari pertama kita buka semuanya, baik yang uji coba maupun yang pelaksanaan, namun trafficnya sangat tinggi, sehingga memang secara proses ya di teknis itu mulai mengganggu ya secara transaksi di bagian pelaksanaan yang pendidikan menengah, sehingga memang untuk mengantisipasi hal-hal demikian, ketidakakuratan data pada saat pengelolaan ini maka kami memutuskan untuk menutup terlebih dahulu akses di pendidikan dasar. Jadi Bapak Ibu masih bisa login, tapi belum bisa melakukan transaksi apapun gitu. Jadi ketika nanti Bapak Ibu buka lihat-lihat itu masih bisa. Tapi misalkan Bapak Ibu coba misalkan meluluskan, kemudian coba melakukan transaksi terkait dengan penetapan kelulusan, unggah SK dan lain sebagainya, itu tidak bisa dilakukan karena tanggalnya kita kunci. Untuk simulasi itu tidak bisa dilakukan gitu. Jadi itu terkait dengan
update ya di sisi sistem. Jadi sebelumnya kami mohon maaf dan mohon pengertiannya juga Bapak Ibu terkait dengan ini. Dari sisi kami terus melakukan optimasi di bagian sistem sehingga saat ini yang memang kami utamakan adalah pelaksanaan di pendidikan menengah karena memang sudah real ya prosesnya untuk pengelolaan ijazah. Nah, mungkin ini saya coba tampilkan. Oke, saya share screen lagi ya. Sebentar. Ya, jadi Bapak Ibu di pengelolaan ijazah sendiri itu ada kita menggunakan link ya di ijazah.data Kemdikbud.go.id. Ini sampai saat ini memang masih menggunakan Kemdikbud terkait dengan kita juga masih menunggu update ya untuk domainnya sendiri. Nah, ini Bapak Ibu bisa akses untuk portal ini yang nanti bisa diakses oleh masyarakat, itu bisa diakses di ijazah.data Kemdikbud.go.id. Namun misalkan nanti ada perubahan itu ketika Bapak Ibu akses ini secara otomatis akan langsung bergeser ya ke URL yang baru, jadi jangan khawatir nanti akan misalkan tidak update URL-nya dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk dashboard dan manajemen itu secara URL sama domainnya. Bedanya adalah di akhir untuk dashboard itu ditambahkan /dashboard. Ini ya, tambahkan /dashboard. Kemudian untuk manajemen itu di akhirnya ditambahkan /manajemen. Gitu. Jadi nanti Bapak Ibu coba untuk masuk. Kemudian dari dashboard ini adalah tadi yang saya sampaikan, kalau kita mau lihat progres misalnya residu peserta didik, Bapak Ibu itu bisa tampilkan di sini kementerian, kemudian kita pilih Kemendikdasmen karena memang ini semuanya dikelola di sini. Kemudian tambahkan untuk Dikdas, misalkan mau lihat yang SD ya, tampilkan yang SD, kita terapkan. Nah ini secara progres, mungkin ini informasi juga untuk rekan-rekan di direktorat bisa melihat penurunan ya dari secara tren memang sangat positif penurunannya. Tapi sekali lagi secara jumlah ini kalau kita lihat ada 4.700, artinya ini sangat banyak ya peserta didik yang memang sampai saat ini datanya masih bermasalah dan ini nantinya kita akan berpotensi ya tentunya tidak mendapatkan ijazah karena memang di validasinya sendiri itu kita melihat dari sisi data baik itu NISN maupun NIK. Namun di satu sisi memang karena peserta didik ini adalah warga negara ya yang sudah menjalankan kewajibannya mulai menyelesaikan proses pembelajaran dari awal hingga akhir hingga juga ditentukan kelulusan oleh sekolah, rasanya juga kita di instansi baik itu dari kementerian pusat maupun daerah juga tidak boleh melanggar hak-hak dari peserta didik ini sehingga memang ini adalah PR kita bersama nih 4.754 dan di NIK kependudukan ada 63.000, ini sangat banyak sekali peserta didik yang masih terdata tidak valid dari sisi kependudukannya. Jadi harapannya Bapak Ibu kita bisa bekerja sama berkolaborasi untuk menyelesaikan residu ini. 1,5 bulan memang rasanya waktunya sangat singkat ya, tapi mungkin saya rasa tidak ada hal yang tidak mungkin kalau misalnya memang kita bagi tugasnya, karena misalnya Bapak Ibu fokus di wilayah masing-masing penyelesaiannya, dan apabila misalkan tidak ada masalah yang tidak selesai itu bisa dieskalasi untuk kita diskusikan bersama, itu sangat memungkinkan. Kemudian untuk verifikasi sendiri itu bisa dilihat di sini residunya, Bapak Ibu bisa lihat di wilayahnya masing-masing. Di sini berapa banyak residu yang masih ada. Kalau kita contoh lihat satu itu di nah ini di DKI Jakarta itu masih ada satuan secara NISN masih ada 35 peserta didik yang tidak memiliki kependuduk NIK yang NIK bermasalah ataupun NISN. Nah, 35 peserta didik ini ada di 23 satuan pendidikan. Jadi mungkin ada satu satuan pendidikan yang lebih dari satu siswa ya tentunya. Kalau kita lihat di sini. Nah, ini terkait dengan dashboard, Bapak Ibu bisa lihat, bisa cek sendiri di nanti ketika buka di sini wilayahnya bagaimana, statusnya bagaimana, kemudian untuk relasi legalitas ditentukan di sini. Jadi Bapak Ibu di Dinas Pendidikan saat menentukan relasi legalitas untuk yang tidak terakreditasi itu bisa melakukan di sini. Nah, kemudian yang kedua, ini untuk manajemen ijazah. Kita coba masuk. Saya coba pakai salah satu contoh SD. Ya, ini yang tadi saya sampaikan.
bahwa optimalisasi pelaksanaan penetapan penerimaan ijazah untuk pendidikan menengah, maka simulasinya ini saat ini masih di hold. Nanti akan dibuka kembali di tanggal 13 karena memang traffic yang tinggi itu di minggu pertama. Saat ini rekan-rekan dari pendidikan menengah masih dalam proses pengelolaan ijazah dan memang secara teknis masih ada kendala di 1 dan 2 hal gitu ya. Jadi sedang kami juga coba optimasi dari sisi Pusdatin. Kemudian nanti rekan-rekan bisa coba juga pada saat pelaksanaan itu di tanggal 13 Mei hingga H-2 penetapan kelulusan yang artinya di tanggal 31 Mei. Di tanggal 1 Juni nanti kami akan melakukan riset data sehingga Bapak Ibu ketika melakukan penetapan kelulusan, kemudian proses-proses yang ada di tanggal 13 sampai 31 semuanya datanya akan teriset ke nol lagi, kembali ke posisi awal gitu, kembali ke posisi DNS. Jadi jangan sampai nanti ketika pada saat pelaksanaan Bapak Ibu berpikir loh kemarin sudah saya lakukan penetapan kelulusan gitu, kenapa sekarang melakukan lagi? Nah karena yang dilakukan di tanggal 13 dan sampai tanggal 31 itu memang adalah masa uji coba. Jadi Bapak Ibu bisa bisa coba-coba untuk mungkin lebih familiar ya terhadap sistem yang digunakan ini. Nah kemudian nanti kita bisa lihat di sini kalau pada saat di nama satuan pendidikan ini kan masih besar semua ya. Kemudian ini kita bisa ganti namanya sesuai dengan EYD. Nah, tapi perlu diperhatikan perubahan nama satuan pendidikan di sini tidak bisa dilakukan apabila berbeda. Misalnya gitu seperti ini, maka tidak bisa. Yang bisa dilakukan hanyalah perubahan besar kecilnya saja. Itu di bagian sini. Nah, ini kalau dicoba simpan itu tidak bisa. Jadi semua yang dicoba di bagian Dikdas itu tidak bisa dilakukan proses transaksi apapun. Kemudian di sini nanti Bapak Ibu bisa lihat pertama di valid DNS. Ini kami sudah bantu permudah ya untuk di bagian DNS ini kita buat secara berurut 1, 2, 3, 4 di mana itu akan dilakukan secara berurutan juga. Nah, di sini yang perlu diperhatikan kalau Bapak Ibu dari Satuan Pendidikan Banjarnegara 2, maka dipastikan 16 ini sudah sesuai dengan siswa yang sebenarnya. Apakah betul 16 atau mungkin berbeda gitu ya. Kalau berbeda itu perlu di proses seperti apa, apakah ada residu, kemudian apakah misalkan ada siswa yang masih terdata aktif misalnya di madrasah gitu. Nah, itu sangat mungkin terjadi. Kemudian nanti di sini tadi ada 16 DNS, tentunya ada 16 juga peserta didik yang belum ditetapkan. Nanti Bapak Ibu bisa pilih luluskan semuanya apabila lulus semua. Kemudian bisa dipilih tidak lulus apabila ada yang tidak lulus. Misalnya ini tidak lulus itu bisa dipilih. Setelah itu baru luluskan semua. Jadi nanti ketika peserta didik sudah pindah ke bagian lulus dan tidak lulus, nah kemudian di bagian belum ditetapkannya itu 0, maka nanti di penetapan di unggah SK penetapan kelulusan ini sudah bisa diakses. Kalau sekarang itu kan karena Bapak Ibu ini lihat belum unggah SK penetapan kelulusan ya, karena ada 16 peserta didik yang belum dipastikan kelulusannya. Nah, ini artinya menu berikutnya dari menu 3 dan 4 ini terkunci, tidak bisa dibuka. Nah, oleh sebab itu memang harus dilakukan secara bertahap. Saya coba buka salah satu contoh menengah ya untuk Bapak Ibu bisa lihat seperti apa di menu berikutnya. Oke, nah ini kita coba buka di salah satu proses. Nah ini seperti sama satuan pendidikan ini belum menetapkan juga kelulusannya. Kita coba buka satu lagi. Saya juga tidak hafal ya yang sudah proses yang mana, yang belum yang mana. Oke, sebentar. Semoga yang ini sudah ada contoh yang sudah diproses kemarin itu. Kita coba, Kaliwungu itu mana ya? Oke, ini. Ini juga belum diproses. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat ya, itu dilaksanakan step by step gitu. Mulai dari penetapan kelulusan, kemudian unggah datanya. Di sini kan masih belum bisa ya diproses. Kemudian nanti ketika ini sudah terbuka, maka di pembuatan SPTJM juga sudah terbuka. Nah, ini untuk satuan pendidikan. Nanti Bapak Ibu yang ada di Dinas Pendidikan itu ketika masuk, tentunya ada sedikit perbedaan ya dari sisi fitur tentunya. Kalau di Dinas Pendidikan ini tidak ada, kalau kita lihat ya daftar jadwal, ini bisa dilihat jadwalnya yang ada di SD.
Oke, ini kalau kita lihat ya untuk tanggal simulasinya itu mulai tanggal 13, kemudian disimulasi semua bisa dilakukan di tanggal 13. Sehingga di luar tanggal ini tuh tidak bisa ada transaksi yang dilakukan. Kemudian Bapak Ibu di Dinas Pendidikan bisa melakukan pencarian sekolah ya di wilayahnya. Misalnya, nah ini SMP Negeri 7 Magelang gitu. Nanti bisa dilihat datanya di sini. Oh, statusnya saat ini masih di sini. Jadi belum ada dilakukan perubahan apa-apa. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti dari Dinas Pendidikan mau cari gitu, ada status satuan pendidikan yang misalnya masih bermasalah atau mungkin masih kurang, itu bisa dicek sudah sampai mana sebetulnya proses yang dilakukan oleh satuan pendidikan tersebut. Kemudian sebetulnya kalau dari dinas ini lebih banyak rekapitulasi ya, karena memang fungsi utamanya adalah melakukan monitoring dari seluruh proses yang dilakukan oleh satuan pendidikan dan juga melakukan persetujuan. Jadi kalau misalnya kita lihat di bagian 1, 2, 3 ini semuanya rekapitulasi mana satuan pendidikan yang sudah melakukan, mana yang belum. Kalau dilihat di sini misalnya penetapan kelulusan itu yang belum melakukan ada 98, kemudian ada 4 misalnya di sini ya. Contoh peserta satuan pendidikan yang sudah melakukan proses penetapan kelulusan. Jadi di sini Bapak Ibu harapannya bisa melakukan monitoring yang lebih detail ya untuk setiap tahapan-tahapannya. Kemudian untuk pengelolaannya sendiri itu di bagian persetujuan SPTJM. Kalau kita lihat di sini memang belum ada yang mengajukan ya dari wilayahnya. Nanti ketika Bapak Ibu melakukan persetujuan, ini saya coba masuk sebagai provinsi karena saat ini ya provinsi yang sudah berjalan ya. Ya ini nanti Bapak Ibu di bagian pengelolaan dan persetujuan kalau kita lihat ini di Jawa Tengah sudah ada 1 sekolah yang saat ini sudah disetujui, artinya masih sudah menunggu nomor ijazahnya keluar. Kemudian di bagian belum verifikasi masih banyak, karena tadi baru 1 ya, yang ditolak belum ada sampai saat ini. Nah yang di bagian di belum verifikasi, nanti ketika Bapak Ibu masuk ke Dinas Pendidikan, itu bisa klik aksinya, kemudian nanti dipastikan itu nomornya sesuai. Kalau ini kan kita lihat ya nomor SPTJM sama tidak, oh sama. Oke. Kemudian ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikannya ini. Kemudian kita cek ya. Ini jumlah peserta didiknya 2 orang, dan namanya ini dan ini. Oh ternyata ini sudah cukup, tanda tangan cap kepala sekolahnya itu sudah dinyatakan valid, maka nanti Bapak Ibu itu melakukan persetujuan. Kalau ditolak itu lakukan tuliskan keterangannya kenapa ditolaknya. Tapi kalau disetujui, baik disetujui atau ditolak itu harus ada pernyataan bahwa Bapak Ibu sudah memeriksa dokumen ini dengan sebenar-benarnya seperti itu. Jadi memang harapannya ini bisa diperiksa keabsahan dokumennya, kemudian validitas dari dokumennya itu sebelum dilakukan persetujuan atau penolakan. Nah, nanti ini dilakukan oleh Bapak Ibu di Dinas Pendidikan. Kemudian jika ini sudah disetujui, sudah masuk ke sini, nanti yang ada di sini itu dalam waktu paling cepat 3 hari, artinya 2x24 jam prosesnya. Di hari ketiga itu nanti siswa dari SMA Islam Al-Azhar ini sudah bisa mendapatkan ijazahnya. Jadi dari satuan pendidikan itu sudah bisa tampil untuk ijazahnya diunduh dan diberikan kepada peserta didik. Nah, kemudian satu lagi yang terakhir, ini nanti mungkin Bapak Ibu bisa sampaikan ke peserta didik maupun ke orang tuanya ya, ketika sudah mendapatkan ijazah, apabila mungkin dari satuan pendidikan ada sosialisasi, bisa disampaikan. Keabsahan dokumen ijazahnya itu bisa dicek di sini, di ijazah data Kemdikbud Go ID, namun memang perlu memasukkan beberapa identitas. Karena di sini sistemnya pengecekan ya Bapak Ibu, jadi kalau kita lihat sebentar, saya coba pakai satu sampel. Ini satu sampel data. Oke, kita coba. Kemudian kita masuk ke sini, kita tampilkan, lalu masukkan nomor ijazahnya. Ini adalah nomor ijazah yang diberikan, yang ada tercantum di dokumen tersebut. Nah, kemudian nanti dipilih tanggal lahirnya dari date picker, kemudian masukkan captcha-nya. Nah, ini akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu tahap awal karena pengecekan data dilakukan 2 kali. Nah, ini kita lanjutkan. Lalu nanti di sini akan dilihat ya datanya. Kemudian ketika dilanjutkan lagi, ini masukkan NIK-nya kemudian nama ibu kandung.
Nah, nanti setelah dilihat, ini kita coba pakai salah satu sampel data. Ya, nah kemudian ini nanti Bapak Ibu bisa lihat ya, dari sisi ijazahnya itu sendiri. Kemudian ini bisa dilihat, ini adalah nomor ijazahnya, dinyatakan lulus di sekolah dasar, lulus. Kemudian ini selanjutnya di SMP, bagaimana, ini juga dinyatakan lulus, nomor ijazahnya ini gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lakukan pengecekan. Ini di bagian bawah cukup detail datanya. Jadi nanti bisa dilakukan pengecekan untuk dari sisi orang tua ataupun juga peserta didiknya melalui dengan dokumen ijazah yang telah diberikan. Namun perlu diperhatikan bahwa ini baru bisa dilakukan dari lulusan 2025 ke depan. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu, oh saya juga mau cek gitu, ijazah saya ada nggak? Tentunya belum ada Bapak Ibu. Jadi memang untuk ijazah yang sudah diterbitkan dari 2024 ke belakang itu nantinya akan ada mekanisme tersendiri untuk menginput dulu data ijazahnya, diverifikasi terlebih dahulu, sehingga nanti Bapak Ibu juga bisa mendapatkan akses ke portal ijazah tersebut. Demikian Mas Yohan, cukup panjang tapi semoga bisa jelas penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, Bangun. Terima kasih. Cukup panjang, tapi kami yakin justru informasi itulah yang sangat dibutuhkan oleh sobat sekolah dasar, terutama operator sekolah dan operator dinas pendidikan. Baik, Bapak Ibu sobat sekolah dasar, kita masih memiliki waktu kurang lebih 15 menit sampai pukul 11 atau akhir dari kegiatan sosialisasi ijazah jenjang sekolah dasar ini. Tolong ditampilkan pertanyaan dari kolom komentar. Oke, mudah-mudahan kita masih bisa membahas satu atau dua pertanyaan lagi ya, Mbak Anggun dan Mas Haris. Dari Ibu Rita, dalam penggunaan ijazah elektronik, jika ada yang salah dalam hal nilai, apakah dapat dicetak ulang? Apakah e-ijazah, pertanyaan berikutnya, apakah e-ijazah dijamin keamanannya dari tindakan manipulasi atau editan dan sebagainya? Kemudian apakah ijazah elektronik menggunakan cap 3 jari? Ya baik, tadi di pemaparan Mas Haris sebagian sudah disampaikan, tapi silakan Mas Haris jika ingin mengelaborasi mengenai hal ini. Baik, terima kasih Pak Yohan. Bu Rita, Bapak Ibu, ini kembali mungkin saya ingatkan lagi, untuk kelulusan tahun ini kita ada 2 dokumen Bapak Ibu. Ada yang namanya dokumen ijazah dan ada yang namanya dokumen transkrip nilai. Jadi nanti di dalam dokumen ijazah tersebut itu hanya akan ada pernyataan kelulusan, tidak ada lagi informasi daftar mata pelajaran maupun nilainya. Tapi untuk jika ada kesalahan penulisan, sama seperti yang tadi saya sampaikan, untuk baik itu untuk ijazah maupun transkrip nilai, itu dimungkinkan untuk dilakukan perbaikan ataupun pencetakan ulang. Kalau dalam hal ini salah, berarti perbaikan ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk ijazah, perbaikannya akan dilakukan melalui sistem Bapak Ibu. Nah, sedangkan kalau transkrip nilai, ini kembali lagi, ini akan diterbitkan oleh satuan pendidikan secara mandiri. Artinya, perbaikannya pun akan dilakukan oleh satuan pendidikan di satuan pendidikan masing-masing, tidak melalui sistem mekanisme ijazah kita yang ada di kementerian. Namun untuk perlakuannya ataupun ketentuannya ini berlaku sama Bapak Ibu. Nanti dapat Bapak Ibu perhatikan lagi, cermati lagi di dalam peraturan menteri untuk ketentuannya seperti apa. Dan formatnya juga ada di dalam lampiran peraturan menteri kita. Nah, untuk keamanannya, e-ijazah ini dijamin dari tindakan manipulasi, editan dan sebagainya. Kembali lagi Bapak Ibu, yang kita lakukan sekarang, yang sudah panjang lebar disampaikan oleh Bang Anggun, ini yang sedang kita usahakan untuk memaksimalkan kualitas data yang ada di dalam data induk kependidikan kita. Artinya, yang kita usahakan adalah kita berharap tidak ada sama sekali gitu Pak Yohan ya, manipulasi ataupun editan yang tidak sesuai. Tapi tentunya di dalam usaha yang kita lakukan, ini kita maksimalkan Bapak Ibu, sehingga akuratan data yang kita miliki di dalam data induk kependidikan kita ini seoptimal mungkin. Kalaupun tidak bisa sempurna sama sekali gitu Bapak Ibu. Nah, ini tentunya yang tadi sampaikan Bang Anggun, memerlukan peranan dari Bapak Ibu semua di dinas pendidikan, di satuan pendidikan, bahkan ke peserta didik ataupun orang tua bisa melakukan monitoring gitu Bapak Ibu boleh melakukan cek terkait data-data yang ada di data induk kependidikan kita.
Nah yang terakhir, cap 3 jari, nah ini tadi yang saya sampaikan, itu sudah jelas di dalam muatan yang diatur dalam pasal 3 Permen 58, baik itu ijazah yang ditandatangani dengan tanda tangan basah ataupun elektronik, kita tidak mengatur muatan terdapat cap 3 jari. Jadi tidak lagi dilakukan pengecapan cap 3 jari untuk ijazah yang diterbitkan di tahun ini. Demikian Pak Yohan untuk pertanyaan, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Ya, baik, terima kasih. Jawabannya sudah sangat jelas. Jadi untuk cap 3 jari seperti yang tahun sebelumnya sudah tidak ada lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan diperhatikan format ijazah yang sudah tertera dalam pedoman yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Baik, mungkin kita masih bisa satu pertanyaan lagi sebelum kita menutup acara ini. Ya, dari Apriandi. Bagaimana nasib ijazah siswa di Dapodik yang data NIK-nya tidak valid sampai hari penerbitan ijazah tidak kunjung selesai dikarenakan berbagai kendala. Contoh, siswa sekolah yang ikut orang atau keluarga, sedangkan orang tua kandung jauh di kampung tidak dapat dihubungi sehingga kesulitan mendapatkan salinan KK. Nah, baik, pertanyaan ini juga ditanyakan oleh beberapa penanya di kolom komentar. Jadi ada beberapa kasus ini yang terjadi. Mohon bantuan Mbak Anggun ya, atau mungkin Mas Haris bisa melengkapi dan menjawab pertanyaan ini. Terima kasih. Baik Mas Yohan, mungkin saya izin jawab dulu ya dari sisi teknis bagaimana kami mengolah data. Mungkin nanti Mas Haris izin jika ada yang mau dilengkapi terkait dengan regulasi atau kebijakannya terkait dengan ini. Tadi sempat saya singgung juga sebelumnya terkait dengan NIK ya. Kalau misalnya data kependudukan itu dari kami pengelolaan data di Pusdatin untuk data pendidikan itu kami tidak berani melakukan perubahan apapun apabila memang datanya itu tidak ada atau dokumen pendukung itu tidak ada. Jadi karena memang ini sangat krusial ya, maksudnya terkait dengan dokumen kependudukan ini banyak hal terjadi gitu, bukan cuma 1-2, itu sangat banyak. Ketika ada oknum-oknum yang mengklaim bahwa iya itu datanya, kemudian ketika kami lakukan cross check, kemudian kami validasi kembali datanya, kami kontak pastikan gitu datanya ke Dukcapil Pusat. Namun ternyata ini bukan orang yang sama gitu. Nah, praktik-praktik seperti ini yang kita hindari sebetulnya karena memang berpotensi sangat besar ya terhadap pelanggaran data individu, sehingga untuk terkait dengan data kependudukan kami sepenuhnya mempercayakan ke Dukcapil. Artinya memang ini menjadi poin penting di mana NIK tersebut sampai hari ini masih dikunci sebagai validitas untuk peserta didik. Jadi NIK dan NISN. Tapi kalau kita lihat tadi ya secara residu, memang residu NIK itu sangat besar, sangat tinggi jumlah peserta didiknya dibandingkan dengan NISN. Nah, nanti jika memang nanti ada kebijakan tambahan dari pimpinan ya, tentunya dari pimpinan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini terkait dengan data-data residu yang masih terkendala berkaitan dengan NIK, tentunya dari kami dari Pusdatin siap memastikan regulasi itu bisa diterapkan di sistem. Namun memang sampai hari ini belum ada, Mas Johan, datanya masih kami kunci untuk NISN dan NIK. Jadi harapannya apabila di satuan pendidikan atau di dinas di satuan pendidikan Bapak Ibu di wilayahnya ya, di dinas kabupaten kota masih ada yang terkendala terkait dengan data kependudukan, mohon dari sisi instansi juga bisa berkomunikasi ya antar instansi dari dinas dan juga Dukcapil wilayah untuk memastikan terkait dengan kendala ini. Jadi memang seperti itu untuk data NIK masih menjadi poin utama pada saat di peserta didik tahun ini mendapatkan ijazah atau tidak. Demikian mungkin dari Mas Saris apabila mau menambahkan terkait dengan regulasinya. Sebenarnya cukup sih Mangun, tapi paling mau mengingatkan ini khususnya mungkin untuk jenjang pendidikan dasar ya, Bangun Bapak Ibu, dengan masih adanya waktu, kita masih ada di dalam tahapan berjalannya DNS Bapak Ibu, jadi kami berharap sebenarnya di semua pihak
yang berkepentingan dalam penerbitan ijazah ini dapat mengikuti dulu mekanisme yang ada dan mengoptimalkan upaya-upaya yang bisa dilakukan terkait residu data yang ada ini, sehingga yang dapat kita lakukan adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini. Jadi mungkin kalaupun yang kita atur dalam regulasi maupun pedoman ini adalah hal-hal yang ideal gitu Bapak Ibu ya, yang seharusnya bagaimana dilaksanakannya, dan kalau jika ada kasus-kasus yang belum dapat diatasi dengan peraturan ataupun ketentuan yang ada, nantinya tentunya akan perlu ada kebijakan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan kewenangannya, hal-hal yang diatur sesuai dengan kewenangan di instansi masing-masing. Mungkin itu Pak Yohan tambahannya. Baik, terima kasih. Jadi memang ini butuh kerja keras dan kerjasama kita semua. Dari kementerian sudah menyiapkan regulasi dan juga aplikasi untuk mendukung e-ijazah. Nah, kami mohon bantuan dari dinas dan juga operator sekolah untuk ya mengejar begitu ya, agar data peserta didik ini bisa valid. Kayak tadi pertanyaan, ini orang tuanya tidak bisa dihubungi. Nah, mohon bantuan sekolah untuk dan juga dinas untuk memaksimalkan upaya untuk menghubungi orang tua yang bersangkutan gitu. Karena yang jelas adalah ijazah itu adalah hak dari seluruh peserta didik. Baik Bapak Ibu, kita berada di penghujung acara webinar sosialisasi ijazah kali ini. Ada beberapa hal yang saya rangkum dari penjelasan dua orang narasumber kita. Yang pertama bahwa proses pengelolaan atau tata kelola e-ijazah ini sudah berlangsung sejak akhir tahun. Jadi sudah dari akhir tahun 2024 ditandai dengan terbitnya Permendikbud nomor 58 tahun 2024 tentang ijazah jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kemudian Pusat Data Informasi juga sudah mengeluarkan surat edaran untuk melakukan verifikasi dan validasi data peserta didik tingkat akhir, karena ini adalah bagian penting dari proses penerbitan e-ijazah. Kemudian pada 26 Maret, Kemdikdasmen juga sudah menerbitkan pedoman pengelolaan ijazah jenjang pendidikan dasar dan menengah yang merupakan petunjuk teknis atau aturan pelaksana dari Permendikbud itu, dan sudah dibarengi dengan keluarnya surat edaran dan juga sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat di lingkungan Ditjen PAUD Dasar dan Menengah. Nah, hal yang krusial adalah proses pemadu padanan data siswa dengan data Dukcapil, karena tadi narasumber sudah menyampaikan masih ada sekitar 63.000 data kependudukan yang data murid yang data kependudukan tidak valid. Nah, oleh karena itu di waktu yang tersisa sebelum penentuan tanggal kelulusan, kami berharap bantuan dari dinas maupun operator sekolah untuk mengupayakan validitas data seluruh murid. Demikian webinar sosialisasi e-ijazah tingkat sekolah dasar pada hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan seputar pengelolaan e-ijazah, Bapak Ibu dapat mengikuti akun media sosial kami, media sosial Direktorat Sekolah Dasar, Pusat Data Teknologi Informasi Pendidikan Kemendikdasmen, dan nanti akan ditampilkan di layar YouTube. Terima kasih atas waktu Bapak Ibu.